Saderengipun kula teng mriki ngaos teng mriki, kula riyen nate mondok teng Madiun. Teng mriku niku kula saged disebut ndawablek Gus. Kan salat mboten purun, kan poso niku kula malah ngajak rencana-rencana niku teng warung. Karena saya berpikir gini Gus, dulu itu Ka'bah itu dibuat dari batu. Terus saya melihat kisah Nabi Ibrahim di YouTube dan di situ diilustrasikan bahwa berhala yang dulunya disembah oleh orang-orang jahiliyah itu sama dari batu. Terus hati saya bertanya, lah terus apa bedanya? Mohon penjelasannya Gus. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat apabila dohirmu dijatuhkan Allah di dalam taat hukum syariah, berarti pandangan menungso bagus lah kan, pandangan manusia jasmani. Lalu warozakoka lan paring sopo Allah ka ing sira fil batini ing dalem batin ira. Batin wila waktu taat hukum syariat jasmani, terus Gusti Allah ya paring atimu iku juga taat. Al istidlama ing manut menyang apa likoh rika maring ketetapane Allah. Manut artinya gini Pak, contoh jasate iki taat salat, zakat, poso, haji, awes sedekah, nawani konco nggo rokokan ngene ya, iki bagus. Intine ibadah yang murni. Oke. Lah, ketika jasmani jenengan ditetapkan Allah berlaku seperti itu, warazokat warozakoka, dan Allah paring hatimu iku makrifat, ketemu Allah di situ. Itulah anugerah yang paling besar. Fakot a'doma, jawabannya gini. Mongko temen-temen aweh keagungan sapa Allah al-minnata ing kanugrahan alaika ing atasi sira. Itulah anugerah yang paling besar yang Allah berikan padamu. Saya ulang, dohirmu iku laku taat miturut hukum syariat. Entah sholat, entah zakat, entah poso, entah haji, entah baca Quran, entah zahriyah, sodakoh, dan lain sebagainya. Warozakoka, dan Allah itu paring ning batinmu iku ketemu Allah ning kunu di situ, maka itulah fakot a'doma. Mongko yekti teman-teman gawe keagungan sapa Allah al-minnata ing anugerah ya ilaika maring sira. Itulah anugerah yang paling besar. Wis, sekarang kita bicara di luar konteks dohir itu tadi, taat di dalam hukum syariat ibadah murni. Sekarang kita taat munggu hukum syariat jasmani ini, tetapi di dalam ibadah yang tidak murni. Contoh jenengan kerja, contoh jenengan rokokan, contoh jenengan minum, contoh jenengan bales-bales WA, apalagi ya wis aktivitas apapun. Tapi di situ Allah kok memberikan
yang namanya kemakrifatan datang jenengan, maka disitulah letak anugerah yang paling besar juga. Intinya berarti nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Dohir laku bagus tadi di mata manusia, hukum syariat entah di dalam ibadah murni atau tidak murni, itu tergantung sumber yang ada di dalam hati. Keadaan lakune roh sampean iku bagaimana? Kalau ruhaniyah sampean iku ning ati iku mau donong sambung menyang urip kelawan rasa, maka mesti laku dohir iku bagus di mata Gusti Allah. Lebih-lebih kelihatannya dia tenguk-tenguk rokokan, kelihatannya. Apalagi sekarang kan ada kursi goyang niku nggih ning omah, mentul. Kadang iso dikurepno, kadang iso dilumahno. Kursine niki lho. Kursi nggih ta. Jenengan donong nang Allah di situ, sambung ruhaniyah hati terhadap urip kelawan rasa iku, maka disitulah anugerah, Pak. Anugerah. Makanya nanti habis ngaji pulang, Bu, yang ayo golek anugerah termulia ya. Lho rapopo. Sah-sah mawon nggih Bu nggih. Lho bawanter ini. Ngerti ya Pak nek bawanter iku asli menunggu respon jenengan. Ngoten lho. Pun sekarang kita ayo bahas yang tabrakan dengan makalah ini. Engkau pertanyaan di dalam hati gimana? Tadi taat, sekarang maksiat. Nah, tapi di makalah ini gak enak, nggak ada lo ya. Tak tabrak noning sampean. Sewaktu-waktu mata sak mongso-mongso Gusti Allah ngadepno maksiat. Contoh Nun sewu, jangan enak-enak tenguk-tenguk ngene lah kok ono kadal liwat. Tahu kadal nggih? Ya. Kadal iku semampai. Tahu semampai? Ya. Terus ndelalah jenengan enak-enak rokokan. Lah, wong malamnya tadi itu saya melihat film India. Tahu film India ya? Lah kok paginya itu Gusti Allah kasih garapan tender, yaitu ada kadal liwat, bukan kadal Mesir loh Pak ya. Siapa yang tahu kadal Mesir? Sampai nang Mekah mesti tawani kadal Mesir Mas. Mana? Aslinya iku ditawarkan terhadap seorang laki-laki. Kadal Mesir sama cak. Yes ngoten lho maksudnya. Terus hati sampean melihat terus ning ati mudun, anake sapa ya? Wong dia. Lah ngoten nggih. Berbagai macam pertanyaan. Di sini ada keadaan dua hati, Pak. Satu keadaan hati mingkol bin zahidin, nomor dua mingkol bin rohibin. Satu keadaan hati jenengan iku menikmati anugerah Allah di dalamnya ya, dan hati mingkol bin rohibin menikmati anugerah di luarnya. Artinya apa? Mingkol bin zahidin
jenengan maktes melihat jamalnya Allah. Pertanyaan, apakah ini termasuk anugerah yang dimaksud yang paling mahal? Nah, empun dijawab. Engko takokno Gusti Allah dewi. Takokno dewi, cocok enggak dengan apa yang kuta takokno selama ini? Ini satu. Nomor dua, keadaan hati kita itu ada keadaan mingkol bin rohibin, hati yang condong menyang semampa ini, hati yang condong pas senenganku loh bokong sing kau pedih lah kok gelinduk wekku sampai adekku ditingali terus ning ati wah sapa ya iku gemesno ngono lho ya. Terus hatiku melihat jamalnya makhluk, tidak jamalnya Allah. Kalau ini sih niki dosa kuadrat iki. Cara ngomong dosa ya, cara maksiat kuadrat. Njaba maksiat jero luwih-luwih ya maksiat. Kalau yang pertama tadi, apakah itu disebut maksiat? Jawaban dhewe ning atimu. Tapi tak dudono jawab aku, tapi sampean cocok nonggo ya. Sampean cocok ngeten. Ketika Anda melihat jamalullah, sifat keagungane Allah, sehingga ruhaniyahmu ikut terpesona. Aku bukan terpesona karena okongnya Pak, mboten lho ya. Lewat sifat jamalnya Allah, akhirnya jenengan saged makrifat pada Allah di okong. Paham ya? Inilah maksiat menjadi taat. Cocokno di dalam kholwat jenengan. Gusti, terus itu yang gendeng nih kok ngomongin maksiat jadi taat itu bagaimana toh Gusti? Leres napa mboten? Nek leres kula tak derekane ngaji, nek gak leres tak pegatan. Gak ngaji. Nah. Loh, iku perlu ya Pak, penting. Namanya muqabbalah, namanya referensi, namanya taukid, itu penting pembuktian. Jangan sampean percaya katanya, sungguh katanya, jangan. Sampean jangan berdiam diri katanya. Jadi ketika saat mulai awal Ramadan sampai hari ini jenengan ikut didoktrin, didogma dengan dinul haq untuk mendidik ruhaniyah, itu kan masih katanya. Lah ngoten nggih. Akhirnya di dalam hati sampean itu ada satu keimanan, percaya kalau al-haqqu minallahi ta'ala, kebenaran itu datangnya dari Allah. Praktekan, buktikan. Takok jeraganmu yaiku Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus menjadi tugas sampean yang kami sebut sebagai kholwat. Sampai pernah saya itu taruhan terhadap jenengan semuanya yang selama ini eksis mendengarkan kajian-kajian tasawuf. Ini tahu saya, tatkala Anda berlaku khalwat, baik umum lebih-lebih khusus, terus Gusti Allah memperjalankan Anda masuk di alam, di makom mukasyafah. Di dalamnya itu jenengan dimasukkan Allah di alam lahut dan bertemu Rasulullah. Tanya, saya pernah bertaruh, tanya pada Rasul,
apa yang kusampaikan ini apakah dulu juga disampaikan beliau? Apakah yang kusampaikan ini benar-benar beliau juga dulu menyampaikan atau enggak? Kalau jawabannya oh tidak, itu nafsune klason, kitab langsung tak tutup, aku moh gembul menungso. Nah, langgel dah tak tinggal. Wis, lah gembul sapa? Gembul kadal. Hei, kadal nomor piro kadal iki kok metu kadal leket. Wis, Pak Bu, nyuwun sewu. Itu taruhan saya. Estu. Sebab di dalam Al-Qur'an Allah katakan wa ma arsalnaka illa mubasysyiron wa nadhiron. Muhammad dalam Gusti, aku tidak mengutus raimu. Raimu iki Allah sing ngomong lah saenake dhewe to. Aku tidak akan mengutus dirimu illa mubasysyiron wa nadhiron, kecuali saya suruh untuk membawa kabar baik dan peringatan. Kabar baik ini untuk siapa? Untuk mereka umat yang percaya bahwasanya dzalika al-haq minallahi ta'ala, bahwasanya ini semuanya datangnya dari Allah. Akhirnya muncul dalam hati jenengan iman. Bon, satu, wanadiron sebagai peringatan untuk siapa? Mereka yang menolak. Wa qala aidan illa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Obat yang kubawa ini Pak, bagi yang tidak berpenyakit, ning kulitnya itu enggak ada catu, namanya obat alkohol terasa dingin, itulah mubasyiron. Tapi jikalau ada catunya terasa perih, berarti ada apa, luka atau infeksi atau bakteri, mesti terasa. Sampai iki terasa pedih, perih lah. Mereka yang tidak mau dikarenakan perih, udah ditolaklah obat itu. Makanya mohon maaf, miturut Al-Quran sudah menjadi rumus ketika saat dinul haq disampaikan di tengah-tengah kita golongan syariat ningati troso loro. Luwih-luwih sing alim kalo ilmu kak dalan ngono, kapan sih mondoke, kapan sih ngajine, lah kok dalil-dalil hakikat wis tani nganti wis loro Pak, sumpah lho loro, menolak karena Anda terlalu alim, lebih-lebih alim ilmu dohiriyah. Udahlah, perih sakit jangan kau tolak, terus kasih terus kasih terus, nanti lama-lama perihnya hilang. Nanti lama-lama kau akan sadar, akhirnya masuk di dalam golongan mubasyiron. Wa qala aidan, satu ayat lain, aku tidak mengutus dirimu Muhammad kecuali hanya untuk memberikan rahmat semua alam, berarti makhluk. Artinya ngaji yang ku gagas ini Pak, gak untuk umat Islam aja, enggak, selain umat Islam itu boleh, dan ini untuk semuanya. Karena apa? Endingnya adalah ilahun wahid, untuk menuju Tuhan yang esa. Percaya atau tidak percaya Pak, nyuwun sewu, kami diutus Allah untuk merukunkan umat. Itu kalau mau mesti rukun sampean, walaupun beda agama, rukun. Kalau sama-sama sudah sampai ilahun wahid. Kalau masih di isim, di sifat, ya nyuwun sewu Pak,
Akhirnya kita akan fanatik dengan nama Tuhan kita sendiri Allah. Yang satunya kita fanatik dengan Tuhan kita Allah, Sang Yang Widi dan lain sebagainya. Akhirnya perpecahan. Estu adu-aduannya gampang iki disulut. Adu-aduannya itu bahasa Indonesia didui lho Pak, diadu domba gampang Pak, kok gampang. Sekarang gak jauh-jauh kita bicara agama Pak, kita bicara Islam aja. Di dalam Islam ada berapa mazhab? Di dalam Islam kita berapa golongan? Ada NU, ada Muhammadiyah, gara-gara kunut nih lo ya, tonggo si jamak si jini, gak wawuh ada. Gara-gara tahlilan, waduh, yang satu haram karena hadza bid'atun, itu bid'ah. Dulu Rasulullah nggak pernah tahlilan, tak delok. Aku mertamu jenengan mangan kok pakai sendok, lo yuk gak bid'ah. Rasulullah dulu nggak pernah pakai sendok, terus pakai sepeda motor. Dulu gak pernah Rasulullah sepeda motor, unto. Mestine jujur-jujuran kalau ngomong bid'ah, ya jenengan ya mestinya gak bikin rumah gedong-gedong, teko belarak, alang-alang, ya wis gitu. Terus sampai nanti kemana-mana yus pakai unto, setidaknya itu minimal ajaran. Unto nggak ada, budal sekolah nggawa jaran, kerja bawa jaran, nanti di gendaan yang nggawa jaran. Ya udah, oke. Mangannya juga begitu, tangannya driji 3 Pak. Rasulullah kalau udah driji 3 ini sak piring sudah di sak jam, ngecapi nih 40 kecapan. Sama kita ngomong torikoh ya, Rasulullah pernahkah bertorikoh A sama Z? Nggak pernah. Apa torikoh Rasulullah? Ibadatul mahduf wa ghairu mahduf, murni dan tidak murni itu beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Makanya Mbah Dim itu kalau tanya Mbah Banten jenengan torikoh ya apa? Ngaji, sholat, rokokan, enak, tak tiru saya gitu. Semua jadikan semua itu sebagai torikoh, jalanmu untuk bertemu Allah. Sebab di dalam sholat juga ada Allah, di dalam jenengan aktivitas apapun ada Allah. Temui, itulah Rasulullah waktu itu. Pun kesimpulan, ibu bapak, anugerah sekali lagi yang termulia kecoi sing kuat mek situ ati itu dunung menyang Gusti Allah. Hudure ati, hudure roh menyang urip di dalam dan di luar dirimu, itulah yang disebut anugerah yang termulia, yang paling mahal. Walaupun dunia seisinya jadi intan, masih mahal ini. Urusan secara dohir diletakkan Allah dimanapun, monggo. Kalau miturut makalah ini njobo njero api, mungguh menungso api, luwih-luwih mungguh Gusti Allah. Oke, ada yang tanya? 3 pertanyaan aja, laki-laki perempuan 2 cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus badhe nderek tanglet. Saderengipun kula teng mriki, ngaos teng mriki, kula riyen nate mondok teng Madiun. Teng mriku niku kula saged disebut dawablek Gus. Kan salat mboten purun, kan poso niku kula malah ngajak rencana-rencana niku teng warung. Karena saya berpikir gini Gus, dulu itu Ka'bah itu dibuat dari batu.
Terus saya melihat kisah Nabi Ibrahim di YouTube, dan di situ diilustrasikan bahwa berhala yang dulunya disembah oleh orang-orang jahiliyah itu sama dari batu. Terus hati saya bertanya, lah terus apa bedanya? Mohon penjelasan Gus. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bahasa Belandanya iku jenengan ndablek. Mondok ora gelem ngene tapi blakra iku jenenge ndlabek ndablek ngoten. Pun gini. Lewat satu dawe Allah, innallaha bikulli syai'im muhit. Allahu bikulli syai'im muhit. Allah itu meliputi atas segala hal apapun, baik makhluk benda mati maupun makhluk benda yang bernyawa. Allah selalu meliputi atas segala hal apapun. Ayat ini Pak, ulama sak dunyo nggak mampu mencapai makosidnya. Apa makosid? Maksud yang sesungguhnya. Lebih-lebih benda yang mati, contoh batu tadi. Kalau benda yang hidup, nah nyun sewu kados jenengan bernyawa ya ta, akal iki sontok bisa nrimo isone obah sebab ada yang mengubahkan iku Allah si iso nrimo. Tapi umpama cagak leneng batu iku benda mati, nggak mampu mereka kecuali Allah. Pun ayo tesis sing ilmiah monggo, lewat keilmuan secara dohir monggo, lewat keilmuan secara batiniah yaiku tauhid nggih monggo, sampean buktekno, sampean tesisno. Nanti pasti Anda akan menemukan di dalam dan di luar leneng iku lho ana Gusti Allah. Bukan perkaranya ruhaniyah itu harus menghadap menyembah terhadap batu, bukan. Nek jasmaniyahmu sama-sama jasmaniyah minangka hablum minan nas, silakan, tapi ruhaniyahmu jangan. Ruhaniyahmu itu harus pada ilahun wahid yang ada di dalam dan di luar. Kita bisa ke situ manakala harus menyeberangi syuhudul wahdah fil kasroh. Artinya jenengan harus masuk di dalam alam kefanaan, yaitu alam ahadiyah, alam dimana meniadakan wujudnya batu. Itu mestinya seperti itu. Lah bisanya untuk masuk di alam kefanaan, jenengan jalannya cuma satu, lewat dzikir sirul, udah di situ. Makanya mengapa Gusti Allah kok ngomong nang iblis, apa yang menjadikan terhalang hatimu untuk tidak menyembah kepada Adam? Karena melihat makhluknya. Inilah kelirunya iblis. Kalau sudah melihat makhluknya, akhirnya Adam ngomong ning di dalam hatinya, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Bagaimana mungkin aku menyembah Adam, lawang aku luweh mulya daripada Adam. Adam dari tanah, sementara saya jadi api. Itulah ya Rob alasan saya tidak mau menyembah. Lah pada saat itu iblis gak paham, gak semata-mata disuruh nyembah sujud nang adame ora, tetapi sujud menyang ilahun wahid yang menguasai Adam. Itu maksudnya.
akhirnya apa? Dikeluarkan toh dari surga, diusir. Gara-gara dalam hati kita ada selain Allah, dikeluarkan hati kita dari surga ke dunia. Yes kembula ulo kadal garangan iku tempatnya dunia, tempat sampai niku di surga Pak, sebab jenengan asli nih penduduk surga ruhaniah ini. Jadi silahkan jenengan secara fisik nyembah watu kotak itu silahkan, tapi ruhaniyahmu harus menyembah ilahun wahid yang menguasai watu kotak. Makanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika ada berhala, beliau mendirikan Ka'bah. Ka'bah kan teko watu juga, cuman bentuknya kotak itu. Nah berhala ini Lata Uzza beliau robohkan. Apa bedanya? Nah itu jadi pertanyaan jenengan. Inilah maksud sebetulnya beliau mendidik kita untuk ini wajah tu wajiyah, bukan ke fatoros samawati wal ard. Maka dibuka Al-An'am 79. Di situ apa iki to ya? Dioke iki. Oke apa cancel? Cancel. Ngeten. Ini wajah tuh menghadapnya itu wajia. Yang nomor 2 ini wajah tuh fatoros samawati wal ard. Pun ada 2 manusia hati gini. Ada hati itu wajiyah menghadapnya, berarti yaitu anugerah yang termahal tadi, karena jenengan sudah diizini Allah membawa dzikir sirul asrar sebagai kunci untuk bertemu Allah. Yang kedua, hati itu tidak menghadap wajiyah, lesane ngomong ini wajah tu wajiyah, tapi hati ini iku mangwedus ngadepi. Itulah fatoros samawati wal ard, sifat nyembah sifat wujudnya sifat Allah. Fatoros samawati wal ard, sing nyiptaake sing nguasai samawat isinya langit, wal ard lan bumi. Makanya jenengan jangan heran kalau sholat Allahu Akbar iling babakan dunya. Sing samawat jenengan punya karomah, untung aku sing nambani gak nambani ngono wis gak waras-waras wis. Bapak Ibu kalau menghadap samawati wal ard berarti sama halnya menyembah berhala itu tadi. Jadi kau nok gunani sampai haji, kau nok gunani jenengan sholat di mata Allah liya, mboten di mata saya katakan salah, jangan salah paham. Di mata Allah, sholat, zakat, puasa, haji, apapun ibadah yang kita maksud ibadah murni, di mata Allah habitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin. Ditolak sebab apa? Hati kita, ruhaniyah kita menghadap samawati wal ard, tidak menghadap wajah Gusti Allah. Wis. Ya kudu tak kerengi titik ngene iki. Sing atine njarem ya rasakno dhewe. Waras-waras engko nek sampean trimo njaremmu, nek sampean njaremmu gak nrimo, mecetat sambil mewir-mewir. Tapi ingat, enggak tak salah nonjenengan walaupun mewir-mewir. Tahu mewir-mewir? Nyelatu-nyelati loh, ngilok-ngilok no. Oke, nanti tunggu masa di mana Anda akan sadar. Kalau itu sudah sadar, jenengan mesti ngomong. Nek umpama aku wis bongko, mesti ngomong, ya Allah,
bener cah gendeng biyen niku ngoten. Wis akhire mertobat watubu ila bariikum fatulu anfusakum. Anda akan berupaya terus untuk mematikan keakuan diri, ngoten. Nggih. Jadi di situ Pak maksudnya Nabi Ibrahim mempelajarkan terhadap kita untuk menyembah wajhiyahnya, bukan makhluknya, yaitu samawati wal ard. Nggih. Lagi wong lanang kurang dua. Nek nutuk ya tak tutuk nang wedok, gak tutuk ya ora. Kok ndelok jam ae Gus? Iya wis oleh WA lho. Ya iki resikomu nek ngundang dina Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge Gus. Nami kula Ardi Roistam saking Sumber Tebu dulu. Kurang lebih 5 tahun KTP Sumber Tebu. Samangke kula datang Pandaan. Coba ditangget soal makom tajrid sama asbab. Tanda-tanda kita merasakan kalau kita itu ditaruh di makom tajrid niku napa Gus? Dan tanda-tanda kita di makom asbab niku napa juga? Niku sering terjadi di akal sehat, bukan di hati kita, di akal sehat kita itu kadang-kadang bertentangan. Sering kita melakukan, misalkan kita usaha misal, kita di makom asbab kan itu sering gagal. Padahal kita mungkin ditaruh di makom tajrid. Niku tondo-tondone piye Gus? Tolong dijelaskan, minta tolong. Terus yang kedua Gus, soal kholwat. Dalam kholwat kita kadang-kadang itu tertidur. Dalam tertidur itu apa kita tetap dalam keadaan kholwat, apa mimpi? Dalam mimpi kadang-kadang terjadi kemarin saat di Blitar jenengan itu saya mendengarkan sampai tertidur, tapi ada pertanyaan dalam mimpi itu, waktu itu langsung terjawab di pengajian. Waktu itu kita terbangun. Nah, saat terbangun itu saya mendengarkan pertanyaan itu langsung terjawab di kajian di Blitar 2 minggu yang lalu itu. Itu bertanda apakah kita kholwat sama kondisi dalam mimpi niku sami napa mboten? Pun niku mawon Gus. Kalih matur suwun saderenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah makom asbab dan tajrid ini tertuang di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah Hikam ini. Apa sih makom sabab itu? Makom di mana ketika saat dibutuhkan jasmani. Apa yang dibutuhkan jasmani? Datangnya itu karena jenengan kerja. Kerja itu macam-macam. Ada kerja nguduyul, gitu. Inilah kerja tuh ya. Kerja sampai nukang, nguli, atau kerja jualan, bisnis apapun. Itu bentuk upaya secara fisik dengan itu supaya dapat nikmatul imdad, nikmat kebutuhan secara fisik. Lah, kalau ditanya tanda-tandanya itu apa? Makom asbab itu jasmaniah kita itu ikhtiar usaha kerja. Ini kerja secara fisik. Inilah makom asbab, sehingga disebut sebagai asbab. Sebab musababnya saya dapat uang untuk kebutuhan rumah tangga kerja. Nah ini ingat, nanti saya simpulkan sebetulnya dua makom itu la farqa bainahuma,
jikalau hati sampean sudah mendapatkan anugerah yang termulia tadi. Pun satu, makom tajrid, makom di mana jenengan ini ketika mendapatkan pengupo jiwa atau kebutuhan rumah tangga ini jenengan tidak disebabkan kerja seperti yang awal tadi, ndak. Ini biasanya Bapak Ibu, seseorang yang dikintili, apa dikintili? Hah? Diikuti oleh yang namanya karomah. Entah karomahnya itu bagaimana. Dia tidak kemana-mana, dia cukup di rumah, dia laksana seperti sumur. Dia tidak membutuhkan timbo yang ingin mendapatkan air karena sumur itu penuh dengan air. Tamu nising teko, Pak, berkeluh kesah, punya masalah dan bla 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 bla. Terus minta solusi, dia jawab, "Ki, solusinya." Lah, dia akhirnya dapat sangu tempel. Tahu sangu tempel? Amplop, ngoten lho ya. Dan atau bentuknya tidak seperti ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa? Gak ono bledek, gak ono kilat, gak ada mendung, ujuk-ujuk tiba-tiba laksana seperti itu. Rezeki teko. Ada orang yang datang membawa entah itu mang uang, entah apapun, hadiah. Romo, monggo samin terima, ini rezeki saking Allah. Mana? Jadi orang itu, pengusaha itu dihentakkan Allah dalam hatinya untuk berangkat membawa hadiah terhadap si Romo tadi. Nah, inilah yang dimaksud tajrid. Tanpa jenengan iki kerja seperti yang awal, tapi kebutuhan rumah tangga dicukupi oleh Allah. Ingat, hal ini akan menjadi mbah buyute Fir'aun. Nanti saya jelaskan minggu depan, karena nyari makolanya 121, makolanya 121 berbicara tentang penuhnya karomah di dalam diri kita. Apa sekarang gak dijawab? Ya tak kayak bocoran didik aja. Jikalau dirinya belum membawa anugerah tali sambungan terhadap Allah, maka yang muncul dalam diri saya adalah aba wastakbar, sifat takabur. Berhubung karomah ini banyak di dalam diri saya, ada yang tingkat-tingkat, Pak. Ono tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4 dan sampai tingkat 7. Tingkat 7 ku ngene. Sabdo larangan mandi ucapan. Nah, jenengan misale wong sugih, tahu saya sampean dompet sampean iku isine iku gur 1 juta, tapi kartu njero kartu iku miliatan. Ngerti kartu? ATM gak sekolah oh. Wis ngomong ngeten. Nama ATM dulu jukukno aku 200 juta. Ngapunten. Kalau kau tidak mau mengeluarkan ini, habis uangmu. Sampai mikir-mikir 200 jauh, 200.000 gak apa-apa rek, 200 juta kedelengen. Insyaallah Romo nggih. Nipun kula tak medal. Medale mau duwe niatan jenengan iki mantuk.
mboten niatan ngambil uang. Wis. Ya udah, wong jeneng kemanden sabda larangan, dzatullah sifatullah asmaullah af'alullah. Delalah tidak lama-lama, tidak sampai 7 hari bangkrut sampean. Entah bangkrutnya dari apa, macam-macam. Nah, nyun sewu, ini akan Mbah Buyute, akan menjadi Mbah Buyute Fir'aun. Fir'aun kan ngomong ini, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu. Bahasa secara lugot, tapi aslinya kita merasa kita yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Ya iki kita itu sebetulnya Fir'aun. Bahasanya di Quran seperti yang kukatakan tadi, ana rabbukumul a'la, ngaku-ngaku sebagai Tuhan tapi tidak diucapkan, bahasa hakikat tidak diucapkan, cuman di dalam hati kita masih ada rasa, kita merasa kita makhluk ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Ini sejatinya kita itu ya wis, ya sih sana kadange lah. Mohon maaf, kembali kepada makom tajrid. Tandane makom tajrid, kita itu tidak ada ikhtiar, usaha seperti mereka yang di dalam makom asbab, segala kebutuhan apa yang di rumah itu dicukupi. Sinten sing nyukupi? Allah. Bentuknya apa? Ini akan menjadi hidayah dan istidraj, petunjuk untuk bertemu Allah. Istidraj itu adalah penglulu, dilulu, digonggong ambek Gusti Allah. Karena saya menolak ajaran dinu tauhid. Ini persoalannya. Jangan kesusu dulu, orang yang sakti itu sudah bersih hatinya dari syirik. Jangan kesusu senang dulu ketika kita bisa apapun dari karomah itu, kita sudah dekat, terasa Allah pada diri kita. Jangan. Wis, nanti lebih lengkapnya saya jelaskan di makalah berikutnya 121. Intinya makom asbab dan tajrid itu akan sama di mata Allah manakala jenengan iki memfungsikan anugerah yang telah Allah berikan pada jenengan, yaitu alat untuk menyambung antara ruh dengan ilahun wahid, yaitu rasa yang kami sebut. Pun jenengan yang ada di makom asbab, Allah meletakkan di situ, udah nikmati, syukuri, dan gunakan itu sebagai thariqahmu, jalanmu untuk bertemu Allah. Jangan punya enak ya makom tajrid iku ya nyebul tok pus nang angin, nangane weteng, nangane endas, nangane banyu, duit teko enak. Wis ngene kuwi aku lho Gus, aku pingin nang tajrid nggih nyuwun sewu. Aku nek bab masalah iki kereng ya kereng, tak pisui temenan sampean. Estu, saya ngerengi itu bukan maksud apa-apa. Aku sayang padamu, aku sayang. Iya, aku sayang. Justru dalam hatimu ditik-itik oleh nafsu untuk tidak menikmati di dalam asbab yang Allah siapkan, sehingga ada hati rasa tidak terima di dalam asbab ini. Istilah bahasa wong Jawa, aku iki lho nyambut kayak rok asem, kadang ada kadang enggak, akan akhirnya mengeluh karena melihat di belakangnya anak istri podo nyocot tonggone lho, ya mari tumbas kulkas. Aduh, wis nek gak kepingin ngunu uripo ning alas sak keluarga, nanti lah gak kepingin sepeda motor, gak kepingin
kulkas. Iya. Sing ditajret ya gitu. Jangan pernah kau ingin ke asbab, nikmati dan jadikanlah itu sebagai thariqahmu untuk bertemu Allah. Ini kalau saya garis bawahi, saya simpulkan di antara dua makom. Pun satu. Nomor dua, apakah ketika sebelum saya tertidur, ketika khalwat terus tertidur, apakah di dalam tidur saya mimpi termasuk khalwat? Iya, ikut termasuk khalwat. Sebab khalwat adalah yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Kau akan masuk di alam fana untuk meninggalkan seluruh selain Allah itu tidak ada. Seluruh selain Allah itu tidak bisa apa-apa. Seluruh selain Allah itu tidak punya apa-apa. Makanya ketika jenengan tidur lali awak sampean, aku mangsualan apa gak lali Pak Bu. Jenengan fokus di dalam kejadian mimpi itu. Kalau mimpi dikejar-kejar orang gila, mestilah lari. Kalau mimpi dikejar-kejar perawan tir, ya, lari moro. Gak lari ngalih, lari moro. Biasa Pak. Itu semuanya punya makna tersendiri. Yang jelas saya menjawab, iya, itulah proses perjalanan mi'raj jenengan itu ketika saat tertidur. Mi'raj berangkat menuju pada Allah, dan macam-macam Allah memperjalankan. Kadang-kadang tidak dikelihatkan alam kasaf, kadang-kadang dikelihatkan, ya, kadang-kadang tidak dikelihatkan, tapi juga melewati kan muhadharah, mukasyafah, musyahadah. Jenengan iki posisi ada di muhadharah, iki alam kasunyatan ini. Jenengan akan masuk di dalam alam kefanaan, mesti dilewatkan alam kasaf. Cuman pertanyaannya, dibukakah mata sampean iki terkait masalah gaibnya makhluk atau tidak? Itu bukan urusan dan itu bukan tujuan. Kalau pengen ketemu Kanjeng Nabi, iskono cukup awakmu dikira sir ngoten mawon bisa. Solawat pun juga bisa, gak usah sirul asror. Wis nek pancen awakmu tujuane ana gunung. Tapi saya tidak mendidik di situ. Saya hanya mendidik illa mubasyiran wa nadhiron. Saya mendidik ruhaniyahmu itu untuk bagaimana caranya bisa sampai ke ilahun wahid. La ilahun wahid posisinya ada di maqam musyahadah, dan maqam musyahadah itu juga meliputi alam atau maqam mukasyafah dan maqam muhadharah. Yes. Kan ada tiga, muhadharah, mukasyafah, musyahadah. Kasar, halus, luwih halus lagi. Lah, luwih halus ini makom musyahadah, persaksian yang benar, itulah tempat Allah. Musyahadah itu tidak hanya di musyahadah, tapi musyahadah juga meliputi di mukasyafah dan di muhadhar. Makanya nenggol Gusti Allah jangan ado-ado mendukur nang ndukuri langit pitau. Kadoane awakmu dhewe. Ngoten nggih. Nggih. Satu kali lagi. Koyoke wong wedok gak oleh bagian niki. Nggih, monggo. Masih ada? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge tepangake Gus, nami kula Kardiono. Asal kula saking Kediri. Wonten mriki kula badhe cerita Gus. Waktu ku jalankan Sirul Asror, itu aku ketiduran Gus. Dan waktu ketiduran kutemukan ada 3 tempat. Nah, tempat itu tidak berjarak. Di sebelah barat sendiri
ada masjid. Cuman masjid itu ditutupi tembok, yang kelihatan cuma kubahnya saja. Dan sebelah timure itu ada kolam, tapi kolam itu disekat berupa 3 sekatan. Terus sebelah timur sendiri itu ada membentang suatu lapangan, dan di situ ada pendadaran, Gus, pendadaran ilmu apa itu, ketauhidan. Namun waktu aku mau berangkat mencapai ke situ, aku tidak langsung ke lapangan, melalui kolam itu dengan cara berenang. Akhirnya di situ berkumpul, tapi aku terakhir gilirannya itu tiba terakhir. Nah, di situ aku sudah seperti ada yang memberitahu, udel mulu, atau kata lain puser mulu gitu. Nah, di pendadaran itu adanya kalimat la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilah anta, dan la ilaha illa ana. Terus yang membunyikan kata lafal la ilaha illallah itu disembelih, dan gilirannya yang mengatakan la ilaha illa huwa juga disembelih. Terus yang mengatakan la ilaha illa anta disembelih. Akhirnya tiba giliran saya Gus di situ. Nah, di situ saya sudah pokoknya sudah berserah diri, katakanlah gitu. Mau matilah, mau hiduplah, terserah apa kata Gusti. Dan akhirnya tiba giliran saya. Dan di situ saya mengucap la ilaha illa ana. Namun waktu leher saya itu mau disembelih, itu sudah mencapai gini, saya kok gimana ya, redek gitu, redek. Akhirnya saya terbangun. Namun waktu bangun itu saya masih mengucapkan la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Dan saya sadar, saya berhentikan, itu tetap keluar begitu terus. Pertanyaannya akhirnya ya sebentar, maaf. Ya, di sini yang mau saya tanyakan tuh gini loh Gus, apa yang dikata menurut teman Gus Muklakson itu pusermu itu loh Gus. Sudah sekian Gus, kurang lebihnya kalau ada perkataan saya yang ada yang salah, kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Sami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dulur-dulur yang pernah ngaji ilmu sejati kejawen ada makalah ngeten, dulur papat limo pancer. Jadi maksudnya puser itu adalah pancer, tapi saya tegaskan pancer itu bukan roh. Pancer itu adalah urip kang sejati. Kui akan bisa ketemu pancer manakala dulur papatmu iku wis kok temui. Kok temui berarti sudah kau masukkan dalam alam ahadiyah, alam kefanaan. Ayatnya di dalam surah Toha ayat 12. Allah dawuh, ini ana rabbuka. Ya.
sesungguhnya aku iki Tuhanmu. Jikalau kau membawa aku, berarti tauhid la ilaha illa ana, kau akan selamat. Sehingga gambaran-gambaran orang yang ucap la ilaha illallah disembelih mati, huwa mati, anta mati. Artinya di situ iman kita, Pak, apabila belum sampai pada ilahun wahid esa, belum afsah, coro iman belum ihsan. Ini belum ihsan. Makanya Rasulullah mengapa saking pentingnya ihsan, ketika beliau jagongan sama para sahabat, ada malaikat Jibril rawuh berupa anak muda yang tidak dikenal oleh para sahabat. Malaikat Jibril itu bertanya, ya Muhammad, ma huwa al-ihsan, apa artinya ihsan? Diterangkan. Ini sampai melibatkan malaikat Jibril, itu saking pentingnya jenengan bertemu terhadap pancer atau ilahun wahid. Jenengan bahasa sampean udel, udel. Nyun sewu, proses masjid, proses kolam iku wajib terjadi pada diri kita. Mulai sejak kecil kita dididik sarengat masjid, terus kolam berarti jenengan ke negeri Cina, perjalanan jauh untuk menemukan dinul haq. Akhirnya ketemu kok ya widek Kediri Mojokerto, widek banget. Ketika Siti Hajar mencari air untuk mensucikan darah-darah setelah melahirkan Nabi Ismail, ternyata airnya padahal mencari dari sofa ke Marwah sampai 7 kali, sampai sekarang dijadikan sebagai rukun haji yang disebut sa'i, ya tah? Lah, ternyata airnya di bawah telapak Nabi Ismail, dekat. Artinya jenengan ini kalau sudah berenang, ternyata Allah itu dekat sekali, dekat. Karena sudah menemukan sirul asrar, la ilaha illa anta, untuk menuju la ilaha illa ana. Sehingga ketika masuk di situ Allah berkata, inni ana rabbuka, aku adalah Tuhanmu. Aku loh niki basane ini sak temene ingsun, ana yo ingsun iku rabbuka, pangeranmu Musa. Iki kan mengkisahkan nabimu Musa, surat Toha ayat 12. Oleh sebab itu Allah dawuh fahla na'laika, lepaskan kedua sandalmu. Lah ini kinayah, Anda akan bisa bertemu ana ingsun, aku Allah, manakala syirik jali dan syirik khafi lepas dalam hatimu. Syirik jali, syirik jelas, syirik khafi, syirik halus. Muncul keakuan diri yang bisa sebagai makhluk, itu syirik khafi. Pahit rasa dari kopi, itu juga syirik khafi. Makanya butuhnya sirul asr itu meniadakan makhluk di dalam diri Anda, fana, kefanaan, sampai harus masuk ke dalam fana. Oleh sebab itu lepaslah Musa kedua sandal kamu, sebab innaka bil wadil muqaddasi tua, karena kau Musa sesungguhnya sudah masuk di lembah yang disucikan, disebut lembah bilwadil muqaddasi atwa, bahasane atwa, bahasa kita makom musyahadah, lepasan. Itu sebetulnya. Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk mencapai lembah tua, satu jawabannya harus pelepasan diri. Faktulu anfusakum, idfin
pendemlah, tenggelamkanlah wujudaka ing kewujudan irohi makhluk di mana fi ardil humul, di dalam bumi humul, itulah bumi sepi atau bumi kefanaan. Makanya mau tidak mau wajib hukumnya melakukan kholwat, baik di tempat umum, lebih-lebih di tempat khusus. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.